Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rashid dari kelas 3C At-Taubah. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Yuk dengerin cerita saya. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir. Pada saat itu Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun sangat kejam dan zalim terhadap rakyatnya. Ia juga mempercayai ramalan penyihir. Bahkan, ia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Suatu hari, seorang peramal memberitahu kepada Fir'aun bahwa ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya di Mesir. Mendengar itu pun Fir'aun sangat marah. Ia pun menyuruh semua pengawalnya untuk membunuh bayi laki-laki yang ada di Mesir saat itu. Ibu Nabi Musa pun terkejut dan sedih mendengar berita tersebut. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menyuruhnya untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa alaihissalam di sungai Nil agar selamat dari Fir'aun. Tak disangka-sangka, keranjang yang berisikan Nabi Musa alaihissalam pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Dia pun jatuh cinta kepada bayi mungil tersebut dan dia meminta kepada Fir'aun untuk menjadikan anak angkatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam pun tumbuh dewasa. Ia pun menjadi pria yang gagah dan berakhlak mulia. Ia pun menyadari bahwa perilaku Fir'aun sangat tercela. Namun, dia tidak berani menentang ayahnya. Ketika Nabi Musa bimbang, Allah mengangkatnya menjadi rasul untuk berdakwah. Dan Nabi Musa alaihissalam ditugaskan untuk mengajak Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Tapi Fir'aun sangat marah atas ajakan tersebut. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tapi Fir'aun tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Malah ia menyuruh untuk melawan tukang sihir istana. Nabi Musa alaihissalam pun mengiyakan tantangan tersebut. Pada hari yang ditentukan, tukang sihir melepaskan tali-tali yang sudah dimantrai. Tali-tali tersebut pun berubah menjadi ular yang berbisa. Nabi Musa alaihissalam pun takut melihat ular yang ganas tersebut. Kemudian Allah berfirman untuk melemparkan tongkatnya kepada ular-ular tersebut. Setelah tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular tersebut memangsa ular-ular tukang sihir. Fir'aun dan rakyatnya pun takjub melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Beberapa rakyat menyadari bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan sebenarnya. Akhirnya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kekalahannya tersebut, kelakuan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Ia menyuruh pengawalnya untuk menyiksa orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel pun mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta diselamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan Mesir menuju ke Kan'an. Nabi Musa dan pengikutnya pun meninggalkan Mesir. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak, pergerakan tersebut diketahui oleh tentara Fir'aun. Sampailah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ke tepian Laut Merah. Mereka sangat bingung karena Fir'aun dan pasukannya hampir menangkap mereka. Mereka bingung karena mereka tidak punya apa-apa untuk menyeberangi Laut Merah. Allah pun memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke Laut Merah. Seketika laut pun terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya bisa menyeberangi laut tersebut. Fir'aun pun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Namun setelah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke tepi, Laut Merah pun tertutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah tersebut diabadikan dan ada hingga sekarang. Allah membuat
jasad Fir'aun tidak rusak sebagai pengingat bagi kita agar tidak melakukan hal yang zalim sepertinya. Itulah cerita Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya.